iktisalatu al masnunatu, mandi yang disunahkan. Sab'atu asyara ghuslan, ada 17 mandi yang hukumnya sunnah. Pertama, ghuslul jum'ati, mandi Jumat. Mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Makanya ketika berhubungan hari Jumat, mandinya itu jangan mandi sunnah Jumat karena tidak sah. Kenapa? Dia masuk dalam keadaan hadas besar, karena mandinya mandi sunnah. Mandinya hadas besar. Kalau misalkan hari Jumat itu dia tidak berhubungan, mandinya mandi sunnah. Tapi kalau dia berhubungan di hari Jumatnya, maka mandinya mandi wajib, mandi besar. Wa ghuslul idaini, mandi ketika Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa yadkhulu waktu hadzal ghusli binisfil lail. Mulai dari tengah malam sudah disunahkan mandi untuk Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi mandinya itu bukan karena mau pergi sholat, ya. Besok Lebaran, Idul Fitri ataupun Idul Adha, kita mandi biasanya kan? Mau pergi sholat kan biasanya mandi. Jadi mandinya itu bukan karena mau pergi sholat, bukan. Ini saya mandi karena ini hari Idul Fitri maupun ini adalah hari Idul Adha. Itu sunahnya karena kita masuk di hari Idul Adha ataupun masuk di hari Idul Fitri. Itu sunahnya mandinya karena masuk di hari itu, bukan sunahnya pergi mau sholat, bukan mandi karena mau pergi sholat. Kalau Jumat tadi mandinya dia hari Jumat. Jumat, mandi sunnah Jumat. Harinya atau pergi sholatnya? Bukan sholatnya. Kita baca dulu. Kayaknya beda dengan Jumat. Lihadiriha, bagi orang yang mau hadir sholat Jumat. Untuk sholatnya berarti. Karena untuk orang yang mau hadir saja. Kalau Idul Adha atau Idul Fitri, mau kamu berangkat sholat ataupun tidak, kamu tetap disunahkan mandi. Baik kita hadas besar maupun hadas kecil, misalkan perempuan ya, kan perempuan haid kan di Idul Adha kan tidak boleh sholat mereka atau Idul Fitri, tapi mereka tetap mandi sunnah, bukan karena pergi sholat, tapi karena masuk di hari Idul Adha atau Idul Fitri. Insyaallah dipahami ya. Wal istisqa, pas mau sholat istisqa. Sebelum kita sholat istisqa itu sholat minta hujan 3 hari sebelum. Nanti ada aturan yang kita bahas di bab sholat, ada sholatnya, kemudian mandinya itu kapan nanti kita bahas. Intinya nanti disunahkan mandi. Wal khusuf lil qamar, gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini maksudnya wal khusuf ya. Bukan sholatnya. Terjadi gerhana bulan, terjadi gerhana matahari, kita disunahkan mandi sunnah. Wal ghuslu min ajli ghuslil mayyiti musliman kana aw kafiron. Kita ini termasuk orang yang dimusyawarahkan di desa untuk kasih mandi mayit. Misalkan kita termasuk moji begitu kan. Atau bukan moji, memang yang kasih mandi mayit itu kan tidak mesti moji. Bahkan ada aturannya. Kalau perempuan itu mahramnya dulu, ada mahramnya. Kalau suaminya memandikan izin dulu sama mahramnya. Suami kan bukan mahram. Nah, selesai kita mandikan mayit, kita disunahkan untuk mandi. Wa ghuslul kafiri idza aslama, orang kafir masuk Islam, dia mandi hukumnya sunnah. Tapi kalau sebelum dia masuk Islam dia berhubungan dulu, dia misalkan berhubungan dulu atau berzina dulu, orang kafir ngeri kan, orang kafir berzina dulu mungkin, atau mungkin dia berhubungan dulu, maka mandinya mandi wajib. Tapi pas dia masuk Islam itu dia normal saja, biasa. Wal kafir idza aslama, kalau dia masuk Islam maka mandinya sunnah. Wa ila wajaba al-ghusl ba'da Islam. Kalau misalkan dia junub, masih keadaan dalam kafir, dia junub atau dia habis buat zina sehingga dia junub, maka mandinya tadi jadi wajib. Wal majnun wal mughma alaihi idza afaqa, orang gila, orang pingsan,
bangun, sadar dari gilanya, sadar dari pingsannya, maka dia disunahkan mandi. Ingdal ihram, mau ihram, mau pergi ke tanah suci, mau melaksanakan ibadah haji atau umroh. Lidukuli Makkah, kemudian masuk Mekah, mandi dulu. Wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, lempar jumroh, nanti kita bahas di bab haji. Mau tawaf, jadi dari hotel tuh sebelum tawaf mandi memang di hotel. Dari hotel sebelum lempar jumroh ke tempat lempar jumroh mandi dulu di hotelnya. Ada yang pernah umroh sini? Pak sering umroh? Sudah haji. Karena bagaimana kita mandi sunyi banyak. Banyak. Tadi itu saat ya orang gila dan pingsan tadi. Orang gila misalkan sadar atau dia pingsan sadar. Orang-orang yang dirugikan itu kan habis kehilangan akal itu kan. Langsung mandi berarti. Sunnah. Habis rugian itu kan habis ngomong-ngomong sembarang itu nggak jelas tuh. Habis berhubungan dengan alam lain tuh. Entah kenyataan, entah bagaimana ya, disuruh mandi dulu. Ya, insyaallah. Bagaimana? Kita lanjut? Cukup? Ada pertanyaan? Ringkas. Yang mandi wajib tadi itu timbang pertama itu kan kita niat